Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tapers, welcome to podcast Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya, Lisha Putri Salsabila yang akan menemani kalian dalam membahas topik-topik menarik seputar teknologi pendidikan. Jadi, topik yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan pusat layanan sumber belajar yang ada di jurusan teknologi pendidikan. Bagaimana pembahasan kita kali ini? Yuk, simak! Stay tune! Tanpa berlama-lama lagi, kali ini kita sudah bersama narasumber kita yaitu Pak Fajar selaku salah satu dosen yang ada di jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Selamat datang Pak Fajar, selamat datang di podcast Teknologi Pendidikan. Terima kasih Mbak Ica atas undangannya untuk bisa hadir di podcast Teknologi Pendidikan. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat ya. Baik. Ya, alhamdulillah. Kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Sebelum kita mengobrol lebih jauh lagi, mungkin kegiatan atau kesibukan apa nih yang Pak Fajar lakukan di masa-masa pandemi ini? Mungkin ada kegiatan di luar jam mengajar atau bagaimana? Baik, karena saya tetap sebagai dosen, kesehariannya tetap menjalankan kesibukan mengajar mahasiswa ya, mahasiswa S1, S2 ya, dan S3 itu teknologi pendidikan. Alhamdulillah prodi teknologi pendidikan sudah memiliki jenjang pendidikan lengkap ya dari strata 1, 2 dan 3 ya, hingga termasuk cukup kan kalau pasca S3-nya hanya 3 ya di Indonesia untuk teknologi pendidikan, Malang, Surabaya dan Jakarta itu. Kemudian kesibukan selain mengajar, kemudian ditugasi untuk koordinasi KKN juga ya. Jadi KKN pada masa pandemi itu sehingga harus selalu mengkoordinir kakak kelas ya atau mahasiswa yang menjalani KKN dalam rangka tuntutan kampus Merdeka Belajar itu tadi, sehingga KKN-nya harus stay 6 bulan tetap secara daring online, tapi tetap ke desa masing-masing. Kemudian juga sibuk di ini ditugasi selain sebagai petugas sebagai ketua layanan sumber belajar di Fakultas Ilmu Pendidikan, itu juga di pasca sarjana ini barusan ditugasi sebagai ketua gugus penjaminan mutu. Jadi kemudian ada tugas-tugas yang lainnya termasuk menjalankan MOU MA yang ditugasi lembaga-lembaga tertentu yang terkait dengan teknologi pendidikan. Termasuk sibuk di BPM TPK itu, termasuk pengembangan media video dia termasuk itu menjalankan kerjasama antar lembaga. Itu memang tuntutan dari perguruan tinggi itu ya. Itu dari beberapa kesibukan tetap menjalankan, tapi kalau di luar ya tetap harus kita, karena ini masa pandemi ada kegiatan ya, online, itu harus tetap produktif ya. Jangan sampai kegiatan pandemi ini kita dibatasi oleh tidak bisa melakukan, tapi tetap kita lakukan tugas-tugas kita dengan seperti biasanya, tetap menjaga protokol kesehatan ya, misalnya pakai masker, selalu membawa hand sanitizer, cuci tangan, ya, jaga jarak dan lainnya kalau kita memang berada di tempat-tempat umum ya. Itu Mbak Ica ya. Baik Bapak, terima kasih. Nah, tadi kan seperti yang akan kita bahas, kita di sini akan membahas tentang pusat layanan sumber belajar yang ada di teknologi pendidikan. Nah, kira-kira menurut Pak Fajar, pusat layanan teknologi pendidikan sendiri itu apa, dan mungkin bisa dijelaskan jenis-jenisnya juga fungsinya? Oke, ini kan sebenarnya teknologi pendidikan itu kan sebenarnya memfasilitasi belajar ya. Mungkin salah satunya adalah tujuan teknologi pendidikan itu kan memudahkan orang untuk belajar. Dengan apa? Dengan berbagai macam sumber. Sumber apa itu ya, sumber belajar ya. Jadi untuk menuntut, karena ini tuntutan mahasiswa output ya, learning outcome-nya nanti mahasiswa itu kan diharapkan mampu, salah satunya itu mampu memanfaatkan, mengelola sumber belajar itu. Kemudian di prodi teknologi pendidikan itu memiliki laboratorium ya,
ada laboratorium untuk video, kemudian ada fotografi, kemudian untuk micro teaching. Nah, jadi kemudian ada tuntutan lagi karena kita akan berubah menjadi universitas yang berbadan hukum, sehingga kita kan ada orientasi untuk bisnis ya, bisnis mendapatkan pendapatan atau kita istilahnya dikomersilkan ya. Jadi kita selain untuk dimanfaatkan oleh mahasiswa teknologi pendidikan baik S1, S2, S3 atau dosen, juga nanti kita juga melayani orang-orang atau tenaga kependidikan atau guru atau dosen atau ya di lingkup UNESA atau di luar UNESA yang mau misalnya menyewa atau memanfaatkan laboratorium kita silahkan. Nanti ada tarif-tarif tertentu yang mungkin menyewa ya, istilahnya menyewa dengan mungkin segala peralatan yang dibutuhkan itu. Jadi bisa menyewa di laboratorium kita teknologi pendidikan yang berada di Lidah Wetan ya, Fakultas Ilmu Pendidikan. Itu sudah sangat lengkap. Kemarin sudah untuk laboratoriumnya kalau tidak salah itu sudah diperbaiki ya, sudah lengkap, ada lampunya, ada background green screen-nya juga dan lainnya. Itu hampir berapa ya, mungkin hampir 1 M-an itu kalau tidak salah ya, itu sudah lengkap lah. Jadi termasuk micro teaching. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa selain mahasiswa kita ini kan ini selama ini masih kendala pandemi ya. Iya, masih pandemi. Jadi seandainya tidak ada pandemi, mahasiswa teknologi pendidikan ketika melakukan micro teaching itu bisa di laboratorium, sudah lengkap, itu sudah ada kameranya, ada kemudian tempat duduk untuk calon siswanya itu ada papan tulis dan lainnya, itu sudah lengkap ya. Kalau tidak salah itu nanti tempat duduknya kan berjenjang itu ya, dari yang tangga-tangga itu ya. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan kan, micro teaching kan tidak harus siswanya banyak kan, cuma beberapa, itu bisa digunakan. Nah, mungkin kalau ada kegiatan lain atau sekolah atau lembaga yang lain atau prodi lain di luar TP mau memanfaatkan ya, nanti dipersilahkan itu ya. Nanti ada ketentuan tentu, nanti menghubungi saya atau nanti Kaprodi itu bagaimana teknisnya, jadi kita bisa memanfaatkan. Misalnya Bapak Ibu dosen di selingkung UNESA mau melakukan penelitian misalnya ya, mau membuat video, nah itu bisa ke sini, tidak perlu keluar ya. Iya, keluar itu kan nanti kalau sini kan sudah lengkap, peralatan sudah lengkap, editing juga lengkap. Mungkin kalau membutuhkan tenaga kan juga ada mahasiswa kita itu yang ahli kan, seperti Mbak Ica dan teman-teman itu kan ahli, misalnya bisa ada yang mengambil gambar, ada yang editing, nah itu di grafis itu bisa untuk membantu itu tadi. Nah ini sehingga apa yang lab di teknologi pendidikan itu tidak hanya digunakan oleh kita tapi bisa dimanfaatkan oleh lain. Makanya ada nama layanan sumber belajar. Salah satunya itu adalah menyediakan untuk lab itu, 3 lab itu yang kita miliki ya. Baik Bapak. Jadi pusat layanan sumber belajar ini tidak hanya bermanfaat atau berfungsi untuk mahasiswa di jurusan teknologi pendidikan saja, tapi juga orang-orang luar atau orang-orang yang berada di satu fakultas juga masih bisa ya Bapak? Bisa menggunakan. Nanti kan kita menghubungi mereka nanti menghubungi kita itu nanti di Prodi Teknologi Pendidikan, nanti kita akan bisa menjadwal dan mungkin ada biaya-biaya tertentu yang akan diberlakukan itu kan biasanya kan karena kami biasanya kan ada per jam atau itu, termasuk mungkin membutuhkan peralatan juga Mbak Ica, tidak hanya labnya saja tapi ada peralatan-peralatan yang bisa disewa itu ya, disewa. Misalnya kalau ada mahasiswa sini mau melakukan penelitian atau pengembangan di tugas akhir misalnya, kalau kita kadang-kala itu kan mahasiswa kalau sewa lab atau studio di luar itu kan mahal kan. Iya, lebih baik kita manfaatkan di sini aja. Nanti kan kalau untuk mahasiswa sendiri kan ada tarif khusus ya, nanti tidak perlu keluar, sama-sama ke sini aja. Karena kan sebenarnya untuk kalau mahasiswa itu kan tarifnya untuk perawatan kan, untuk perawatan biaya itu kan sebenarnya untuk perawatan ya, untuk perawatan. Karena peralatan itu kan kalau dibiarkan kan berjamur harus itu ada biaya-biaya perawatan itu ya. Selain untuk nanti beberapanya kita sampaikan ke universitas juga itu ya. Nanti termasuk daripada nanti kita bingung, termasuk tadi saya sebutkan tadi Bapak Ibu dosen selingkung UNESA itu bisa juga menghubungi kita. Ini ada beberapa peralatan, kalau misalnya ada drone ya.
drone itu macam dua, kemudian ada kamera DSLR itu banyak ini. Kalau kameranya itu 5 lebih ya, jenisnya macam-macam, ada tripod, kemudian ada apa untuk seperti lighting dan lainnya itu bisa apa gunakan kita. Itu kalau itu untuk kegiatan peralatan kalau memang dibutuhkan. Karena kalau dalam pengembangan apa sumber belajar itu kan, kalau kita membuat media pembelajaran itu kan membutuhkan peralatan-peralatan itu, misalnya pengambilan gambar di luar kan perlu kamera. Sedangkan kalau kita misalnya seperti saya pribadi, misalnya kalau memberi kamera DSLR kan cukup mahal. Iya, mahal. Mahal sekali itu, hampir 10 jutaan. Daripada itu kan kita nyewa. Iya. Ya, sekalian nyewa. Mungkin kalau kita membuat itu kan nyewa ya sekalian, mungkin ya dengan apa yang bisa mengoperasikan juga kan. Nah, termasuk sampai editing. Karena nah itu kan kita nanti mungkin Bapak Ibu atau yang di luar sana itu bisa menghubungi kita ya. Jadi nanti kita bisa memanfaatkan mahasiswa-mahasiswa yang memang ahli dalam bidang itu tadi untuk membantu mereka ya. Nanti termasuk nanti ada perjanjian-perjanjian tertentu ya, tentang mungkin sewa, biaya dan lainnya itu. Ya itu tuh sebenarnya kita itu semangatnya, visinya itu kan memberikan layanan membantu masyarakat ya. Iya. Tidak hanya lingkungan kita, mungkin Bapak Ibu guru ya yang di luar sana itu yang mungkin ingin mengembangkan diri ya, ingin pengembangan diri ya. Misalnya pengembangan diri itu ingin, saya ini kepingin bisa membuat video pembelajaran sih, bagaimana sih misalnya ya. Nah itu bisa belajar ke kita. Nah belajar ke kita, karena teknologi pendidikan itu Bapak Ibu dosennya kan orang yang ahli-ahli semuanya ya. Ahli dalam multimedia Dalam juga. bidang media pembelajaran macam-macam, ada yang ahli fotografi, ada yang ahli dalam e-learning, kemudian video pembelajaran, pengembangan media bahan ajar, kemudian ahli dalam desain pembelajaran. Ya, itu kan banyak sekali kita ini kan. Kebetulan Bapak Ibu dosen di sini itu hampir semuanya itu dipakai oleh lembaga-lembaga di luar ya. Lembaga-lembaga sebagai tim ahli gitu ya. Ini jadi tidak menutup kemungkinan mereka itu bisa belajar ke sini ya, belajar ke sini menghubungi kita. Itu nanti misalnya ada beberapa, misalnya ada itu biasanya nanti kita mengenakan tarif harian. Kalau ingin belajar sampai tuntas berapa, atau ya untuk video pembelajaran berapa, mungkin untuk membuat e-learning, bahan ajar dan lainnya itu bisa belajar ke sini menghubungi kita. Kan itu kan salah satu untuk meningkatkan kompetensi pendidik ya. Termasuk kita juga. Nanti Mbak Ica itu termasuk kalau ingin belajar, mungkin di daerah sana ada teman-temannya ingin belajar video pembelajaran, membuat video itu kan silakan belajar di sini. Nah, itu nanti ada layan, tinggal dia inginnya sampai di mana tarafnya itu tingkatannya. Nanti kita bisa memfasilitasi mereka untuk belajar, apakah mereka belajar di sini atau di tempatnya lembaganya sana, atau kita mendatangi itu. Ya itu jadi selain layanan sumber belajar itu untuk menyewakan laboratorium dan peralatan, juga memberikan pelayanan dalam hal katakanlah konsultasi ya, atau belajar konsultasi. Ya. Belajar dengan kaitannya dengan sumber belajar atau media pembelajaran itu. Nanti kita bisa memfasilitasi atau membantu mereka untuk meningkatkan kompetensinya itu. Ini kaitannya dengan layanan sumber belajar itu. Jadi ya. Oke, baik Bapak. Tadi kan sempat membahas sedikit ya tentang menyediakan sumber belajar. Nah, untuk menyediakan sumber belajarnya itu kira-kira apa ya Pak yang diperhatikan? Apa saja yang diperhatikan dalam menyediakan pelayanan sumber belajarnya? Lalu mungkin untuk kendala-kendalanya mungkin dalam proses. Memang kendala itu kan dalam, misalnya kalau kita nih, kalau secara intern tidak ada permasalahannya. Mungkin kendala tidak ada kendala ya, misalnya karena kita sudah ada semuanya ya, untuk peralatan termasuk sudah lengkap ya sudah Bapak lengkap ya. Mungkin ya kita kadang-kadang lembaga di luar itu kan harus ada biaya kos-kos tersendiri ya untuk dialokasikan kan. Ada perencanaan, misalnya tingkat sekolah misalnya kan ada harus membuat anggaran. Nah
anggaran-anggaran untuk pengelolaan sumber belajar ada enggak. Itu memang kadang-kala itu tapi sekarang ini kelihatannya kalau dulu enggak begitu memperhatikan ya sumber belajar yang kita ketahui kan cuma perpustakaan itu Iya. ya. Mungkin Mbak Ica waktu sekolah kan juga seperti itu. Sumber belajar apa ya paling kita belajar di perpustakaan, padahal di situ kan juga ada Banyak sekali. laboratorium. Kan laboratorium banyak yang kalau mungkin sekarang kan kalau sekolah-sekolah ada apa tempat apa itu namanya sekarang laboratorium IPA ya Iya, misalnya lab kan biasanya lab lab itu kimia, kan. lab Kalau fisika SMK gitu. tambah banyak lagi Iya. SMK itu ya bengkel-bengkel itu termasuk sumber belajar di selain perpustakaan. Kalau kita ngomong sumber belajar itu kan ada yang by design, by utilization ya. Iya. Kalau desain itu kan memang kita desain. Ya media itu memang kita desain untuk keperluan belajar. Tapi kalau utilization atau utilize atau kita memanfaatkan kita kalau yang ada di lingkungan kita manfaatkan untuk belajar itu bisa termasuk di dalam hal sumber belajar. Ya, tapi kalau di dalam pengelolaan sumber belajar memang tapi di akhir ini mulai ada kesadaran itu ya di sekolah-sekolah untuk mengembangkan sumber-sumber belajar itu tadi ya tidak hanya apa namanya sifat buku ya teks buku Iya. sumber belajar kita ngomongnya buku yang ada di perpustakaan. Nah itu dalam pengelolaan perpustakaan itu kan kita juga memerlukan kiat-kiat tersendiri kan kadang-kadang buku bagus-bagus tapi tidak pernah ada yang baca. Nah itu di dalam hal lain itu kita bisa memberikan apa namanya konsultasi ya konsultan ya memberikan bantuan misalnya bagaimana mengelola perpustakaan itu supaya siswa itu tertarik kaitannya dengan literasi ya mungkin ada kalau ada buku-buku baru itu mungkin bisa dipamerkan atau ada kegiatan-kegiatan tertentu itu kan biasanya kalau di perpustakaan dulu kan di Unesa itu juga tiap minggu itu ada apa namanya nonton bareng itu di perpustakaan itu ya itu bisa digunakan misalnya bedah buku tertentu sehingga kan kalau siswa sekolah bisa lebih aktif ada kemauan untuk membaca karena kemudian juga misalnya ada sumber-sumber belajar yang bersifat online ya online itu nah ini kini kita Bapak Ibu guru kan kesulitan sumber belajar di sana itu kan sangat banyak kalau kita apa online ya Iya. online itu kan kalau kita buka Google lah istilahnya itu kan sudah ribuan nah bagaimana kita nanti mengelola apa namanya bagaimana Bapak Ibu guru atau kita juga ya saya Mbak Ica dan teman-teman itu bisa memanfaatkan sumber belajar ada online itu nah itu kan ada sebenarnya kalau di kebetulan saya dulu yang mengampu mata kuliah pengelolaan sumber belajar ya kemudian pemanfaatan, pemeliharaan, sumber belajar itu kan ada kalau di buku itu kan ada teknik Azure itu ya. Oh iya. Nah, masih ingat toh Azure itu. Masih. Ah, itu memang perlu kita tanamkan atau kita kenalkan lagi. Tidak hanya kita mau milih sesuka kita, termasuk kita mau membuat itu wis pokok ini bagus kita tampilkan. Nah, itu nanti tugas layanan sumber belajar sebenarnya bisa membantu itu. Bagaimana kiat-kiat cara memilih media yang sesuai dengan tujuan. Kan ada banyak kan, makanya ada analisisnya itu kan, analyze ya. Analisis apa? Analisis siswanya, analisis tujuannya, kurikulumnya, macam-macam itu kan. Kemudian ada apa? S-nya yang dua itu state objektif ya, menentukan Iya. apa? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa? Kalau misalnya mempraktekkan yang paling sesuai medianya apa? Yang mempraktekkan siswa mampu memperagakan misalnya paling bagus memperagakan berarti kan medianya paling bagus kan mungkin kalau video tutorial kalau strateginya mungkin simulasi kan seperti itu sehingga nanti ada yang keduanya itu kan seleksi ya menyeleksi media itu bagaimana kesediaannya kira-kira sekolah atau lembaga ini memiliki apa itu misalnya apa kesediaan yang tersedia di sekolah kan sekolah misalnya kadang-kala kalau Bapak Ibu guru itu kan hanya punya laptop misalnya laptop LCD misalnya ya kan kita nggak mungkin menggunakan peralatan yang canggih-canggih misalnya kalau kita mau mengembangkan apa namanya ada sumber belajar yang misalnya AR ya augmented reality kan kita memerlukan gambar itu yang di Blender yang bagus itu ya kemudian kita harus pakai HP ada scan aplikasi tertentu sehingga gambarnya muncul kan nah itu kan juga harus dipikirkan juga termasuk kita juga memberikan kita sebenarnya ingin tidak hanya sekolah-sekolah yang umum sekolah-sekolah apa yang sekolah luar biasa atau yang inklusi itu bisa kalau bisa teknologi bisa dijangkau pendidikan juga itu ya Bapak bisa ya. membantu itu karena itu adalah
anak-anak yang berkebutuhan khusus itu memerlukan sumber belajar yang sangat besar daripada anak-anak yang normal ya, yang biasa itu. Karena mereka membutuhkan bantuan. Bayangkan kalau anak-anak yang tunarungu atau tunagrahita misalnya, bagaimana untuk membantu belajarnya. Nah, tunawicara itu kan tunawicara bisa diikuti dengan tunarungu itu kan kosakatanya kan juga terbatas. Apa yang kita bantu? Itu kan juga kemarin kelas Anda itu juga mengembangkan itu kamus digital. Ya, kamus-kamus ya digital CB ya. Iya. Kalau kita ngomong, jadi ternyata bisa juga. Itu tujuan kita kan membantu itu. Lah dari selain itu ya, kita berbicara itu kan kita memiliki banyak media ya. Media yang diproduksi oleh mahasiswa TPS 1. Ya, kalau kita mungkin Anda memasuki, kalau orang nanti memasuki ini kan ada pamerannya ya, ada produksi-produksi apa yang dihasilkan. Itu biasanya silakan nanti menghubungi yang membuat itu untuk mungkin membelinya atau apa, itu banyak sekali di kita itu. Mungkin Bapak Ibu guru yang di sana itu kalau ingin kesulitan media silakan datang ke sini. Ya bisa mengcopy atau apa nanti dengan syarat-syarat tertentu ya, menghubungi karena kita mencangkut hak milik ya. Hak milik, kalau misalnya si mahasiswa misalnya Mbak Ica membuat itu, Pak ini silakan nanti misalnya di copy oleh siapa saja saya persilakan. Kalau ada itu kan enak. Tapi kan ada tertentu yang mahasiswa itu yang tidak begitu ya. Tapi kan jadi kalau produksi media kita itu kan sebenarnya sudah berdasarkan penelitian. Iya. Iya toh, penelitian. Karena apa? Mereka kan peneliti di sekolah-sekolah itu, jadi sudah terbukti tentang kelayakan dan keefektifan. Itu ya, kayak selain jadi layanan sumber belajar banyak sekali itu Mbak Ica. Ya. Baik Bapak, tadi kan sudah membahas tentang media pembelajaran ya. Kira-kira tips untuk mahasiswa sendiri dalam memilih media pembelajaran yang benar itu seperti apa Bapak? Ini khusus mahasiswa ya. Ya, untuk Mahasiswa tujuannya untuk apa? Untuk belajar atau untuk bagaimana itu? Eh, secara umum aja mungkin untuk Ya. belajar atau Ya. penelitian mungkin Bapak. Ya karena sekarang ini kan apa Mbak Ica, revolusi industri ya. Revolusi industri 4.0 ya. Jadi anak sekarang itu, mahasiswa sekarang ini kan berbeda dengan zaman saya. Kalau saya dulu kan sumber belajaran cuma teks toh. Iya, Buku kan. buku saja. Saya kalau beli Monoton. buku ya ke tempat karena dulu mahasiswa ya beli tempat yang loaan misalnya, atau ke tempat buku-buku yang murah itu kan, atau ke perpustakaan pinjam, paling cuma bisa pinjam paling 1 minggu 2 minggu ya 2 buku kan. Nah, sekarang ini kan mahasiswa sekarang atau siswa yang sekarang tahun 2021 ya, sekarang kan 2021. Iya. Itu kan berbeda karena kita kan eranya sudah digital. Ya, ketika Anda memilih sumber belajar, misalnya kalau Anda ingin mau belajar fotografi, teknik fotografi misalnya, Anda kan tinggal buka internet kan, seperti saya jelaskan tadi, sumber belajar yang tersedia di online tadi. Nah, keinginan Anda sekarang, orang sekarang ini kaitannya kalau ada istilah literasi digital ya. Iya, literasi digital. Itu sebenarnya itu kita belajar itu tidak hanya di buku cetak itu, tapi kita belajar secara online ya. Iya, di berbagai Jadi platform yang juga tersedia ya, platform itu kan bisa, misalnya saya sendiri ya kalau ingin belajar sesuatu misalnya, itu kan saya tinggal cari di YouTube misalnya ya, di YouTube kita browsing sesuai dengan keinginan saya, tutorialnya itu kan kita bisa step by step. Lah ini sebenarnya itu kita tinggal cara belajarnya seperti itu kan sekarang. Kalau enggak kita buka Google atau googling yang lainnya, kita buka tab-tab kan banyak. Lah tinggal ketika kita mengolah informasi ya, untuk mahasiswa ya, mengolah informasi itu kita jangan hanya copy paste ya. Hilangkan istilah mahasiswa sekarang copy paste, jangan seperti itu. Sehingga ada tugas tinggal copy paste. Nah, itu bisa terdeteksi sebenarnya, apalagi kan sekarang ada era plagiasi ya. Iya. Nah, hati-hati dengan plagiasi itu. Nah, caranya bagaimana? Jadi kita perlu menganalisis. Jadi beberapa web itu kita, atau informasi yang ada tersedia secara online itu kita buktikan benar enggak ini secara ilmiah ya. Jadi kalau misalnya ada tugas, Mbak Ica ada tugas, atau teman-teman yang lainnya mahasiswa ada tugas, lebih baik kan mengambil data-data yang dari artikel ya, yang terpercaya. Kalau ada webnya web yang mana itu harus
Nah, kan ada apa namanya etika dalam pengutipan. Misalnya Mbak Ica mengutip sesuatu ya, kita tuliskan referensinya itu mengutip misalnya web apa, Iya. web A, misalnya web teknologi pendidikan tanggal berapa, aksesnya jam berapa, kita tuliskan di situ nanti di referensinya. Sehingga itu memang kita tidak copy paste, memang sehingga kalau ada pengecekan oh ternyata Mbak Ica ini mengambilnya dari sini, tidak apa-apa pendapat itu kan, Iya. nanti pendapat-pendapat itu kemudian disimpulkan. Nah itu cara, nah itu sebenarnya lowongan untuk mahasiswa kita loh itu Mbak Ica. Kalau para mahasiswa itu kreatif, itu kan bisa membuat katakanlah video tutorial atau video yang lainnya, tinggal kan di akun di upload aja di akun kan bisa dapat di subscribe dapat uang ya kan. Dan sekarang eranya kan era gitu ya, nanti tolong dalam pengelolaan sumber belajar siapa saja itu kan bisa bebas membuat apa namanya web ya, katakanlah misalnya Mbak Ica mau membuat oh karena saya ingin membuat web lah dengan web berbayar, katakanlah kita berlangganan 1 tahun. Nah itu kalau webnya Mbak Ica banyak yang baca kan dapat untung juga. Iya. Nah itu maksudnya ya kaitannya dengan yang mahasiswa kan. Nah, jadi kita mahasiswa teknologi pendidikan itu ya, kalau saya amati beberapa tahun ini memang mereka banyak yang bekerja secara mandiri. Iya, Jadi tidak banyak yang menggantungkan ke lembaga tertentu, tapi mereka freelance berusaha juga, Pak. freelance ya. Jadi kan sekarang eranya kan seperti itu. Di era-era sekarang itu orang bekerja itu tidak memiliki kantor, tapi dapatkan uang banyak. Kalau kita secara finansial gitu ya. Jadi lebih baik seperti itu. Jadi sekarang adalah yang dituntut itu di era revolusi industri kan orang-orang yang kreatif, ya toh. Kreatif, inovatif dan berkolaboratif, ya toh. Mungkin Mbak Ica atau teman-teman mahasiswa itu kan menyadari ya di ini Mbak Ica di masa kemarin kena kita pandemi itu. Pandemi. Nah, berapa industri yang rontok? Banyak Ya, sekali, yang Bapak. selamat itu adalah orang-orang yang kreatif dan Kreatif. inovatif dan berkolaboratif. Kolaboratif kan yang mampu bekerja sama. Nggak bisa kita bekerja sendiri. Bisa enggak Mbak Ica dalam produksi video kerja sendiri? Tidak bisa, Nggak Bapak. bisa jelasnya ya kan. Butuh Nah, kerja sama tim kerja sama juga. tim yang solid itu. Sebuah film bagus itu kan karena kerjasama tim yang sangat bagus. Ya, kalau tidak, nah itu tadi kalau jadi sekarang industri yang kreatif. Coba sekarang Mbak Ica ini kalau ngomong kita kaitkan ada ya secara apa namanya jenis minuman lah minuman di kosannya Mbak Ica atau sepanjang lidah atau di mana itu ya di mall-mall itu berapa jenis minuman yang dijual. Banyak sekali, Bapak. Nah, tapi semuanya memiliki apa? Memiliki ciri Ciri khas khas sendiri. tersendiri. Lah, itulah nanti teknologi pendidikan seperti itu, ya. Banyak tapi kita memiliki ciri khas tersendiri. Media itu banyak. Tapi ketika kita ngomong sumber belajar yang diproduksi oleh teknologi pendidikan, itu sudah melalui apa? Melalui analisis kebutuhan, ya. Need assessment-nya sudah sangat bagus ya, dilihat kurikulumnya, kemudian tujuannya, materinya apa, sasaran siapa, gaya belajarnya bagaimana ya kan. Kemudian kita buat naskah, kita validasi ke orang yang ahli, kita produksi, kita validasi lagi gitu kan. Nah itu memang Iya. tahapan itu, jadi ya ciri khas tersendiri. Jadi Kita memang analisis atau iya need assessment itu memang sangat sangat dibutuhkan untuk penting. menyediakan atau mengembangkan pusat layanan sumber Sangat belajarnya penting sendiri. itu. Di awal-awal apapun kita bahas itu ya need assessment itu yang memang utama itu ya. Jadi jangan sampai meninggalkan. Itu yang ciri khasnya. Seperti saya kasih contoh tadi minuman. Banyak jenis minuman tapi kan mereka juga memiliki ciri khas tertentu. Ya, kita pun harus seperti itu. Misalnya Mbak Ica, ya harus punya ciri khas tertentu. Ya, itu namanya kreativitasnya itu ya. Sehingga industri-industri seperti tadi sampai sekarang tetap bertahan ya kan. Iya. Wah, padahal itu pendapatannya bisa banyak loh. Itu kan cuma apa konter kecil-kecil ya. Enggak besar kan. Nyewa satu tempat yang besar paling kan cuma berapa? 1 meter kali 1 meter katakanlah ya kalau di jalan ya. Tapi sudah berapa apa namanya? Berapa outlet itu? Hampir seluruh Indonesia ada outletnya. Itu itu kan waralaba yang sangat bagus ya. Kalau misalnya kita kaitan sumber belajar ya seperti itulah nanti kita kalau bisa nanti mahasiswa teknologi pendidikan itu bisa seperti itu kreatif itu ya. Nanti kalau jangan takut kita nampilkan di apa secara online ya di YouTube apa itu atau kita menjual aplikasi di mana Google Play ya. Di Iya. Google Play Shopee juga banyak, Pak, itu kan Tokopedia. ya, itu kan
itu sebenarnya kan lowongan kita. Kan Iya. sekarang itu banyak orang jualan yang tidak punya toko. Ya kan tokonya cuma di HP kan. Iya. Tapi omsetnya Besar sekali. besar Banyak, sekali. Kemarin lumayan. saya baca itu baca itu ada ya kuliah dia sambil itu jualan secara online sehingga dia sekarang bisa membuat rumah berapa miliar itu seharga 1 M atau berapa itu. Nah, itu seusia Mbak Ica. Nah, itu kita punya kalian itu ya nanti dikembangkan ya. Jadi sumber belajar sehingga nanti banyak pilihan. Kan sekarang banyak secara dijual-jual secara online ya yang menawarkan tentang sumber-sumber belajar itu kan. Nah, itu kan nanti kaitannya dengan nanti mereka kan bisa mungkin yang sudah sering banyak tayangkan itu kan bisa mendapatkan penghasilan cukup lumayan. Nah, itu mungkin dikaitannya dengan pelayanan sumber belajar ini. Nah, itu kita harapkan seperti itu, tidak hanya mahasiswa, mungkin Bapak Ibu guru yang di luar sana itu bisa mengembangkan itu. Jadi membuat media tidak hanya Membuat untuk sumber siswanya, belajar juga ya, nanti Bapak. dia-upload secara online, dimanfaatkan orang lain. Nah, itu nanti kan ada fee yang mereka terima. Nah, itu nanti itulah nanti kita tujuannya sebenarnya seperti itu. Ya. Jadi teknologi pendidikan itu tidak hanya memberikan layanan, bisa bagaimana nih nanti mahasiswa bisa mandiri. Sekarang itu tuntutan itu tidak hanya mereka diterima di dunia kerja, tapi nanti dia kemandirian atau berwira swasta itu lebih dihargai itu. Ya. Itu loh Mbak Ica nanti. Baik Bapak, tadi kan masih tentang pusat layanan sumber belajar. Nah, kira-kira peran pusat layanan sumber belajar sendiri di jurusan teknologi pendidikan ini dan di era pandemi ini, kira-kira perannya sendiri itu bagaimana ya Bapak? Oke, ini kan sebenarnya kita ini bagian dari fakultas Iya. ya. Nanti layanan sumber belajar ini memang dikelola labnya TP, tapi di bawah pengelolaan Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya, memang kita mengharapkan itu, kita masih mengharapkan karena ini masa pandemi ya. Jadi kita mengharapkan nanti layanan sumber belajar ini bisa membantu ya. Tapi kelihatannya ini kan sudah mulai berakhir ya. Iya. Tapi mungkin di dalam era new normal ini dengan keterbatasan dalam hal belajar ya, keterbatasan istilahnya kalau keterbatasan berkontak ya, kontak langsung ya. Yang tidak kalau bisa tatap secara muka. digital online kita Virtual, masih virtual. bisa ya. Tapi ketika keterbatasan misalnya bagaimana siswa SMK misalnya praktek itu kan mereka harus hadir di situ. Iya. Tapi kan guru-guru SMK juga memiliki kiat-kiat tersendiri ya. Nah, kita selain bahas itu ya kita mencoba membantu lah, misalnya bagaimana mengatasi itu ya, mungkin dengan kita melakukan sosialisasi seperti ini atau nanti dalam kegiatan pengabdian masyarakat, atau mungkin kita mengenalkan atau mereka sendiri nanti ingin bingung nanti ke sini kunjungan ingin dibimbing ya, kita bimbing Bapak Ibu atau yang lainnya itu untuk bisa membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lembaganya masing-masing itu. Ya. Baik Bapak, untuk sesi terakhir mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman teknologi pendidikan? Oke, untuk mahasiswa ini ya. Jadi di masa pandemi itu sebenarnya kita kan pembelajarannya lewat secara online ya. Jadi kita lakukan dengan cukup bagus ya, karena prodi teknologi pendidikan sudah melaksanakan istilahnya kalau blended ya. Kalau saya kan sudah sebelum pandemi, dosen-dosen lainnya itu sudah melakukan pembelajaran secara online, istilahnya kayak blended ya. Jadi semuanya sudah terekam. Jadi misalnya catatan saya mulai tahun berapa itu 2016 atau masih ada itu jumlah mahasiswa berapa, nilainya berapa ya. Ini memang untuk mahasiswa ini hal-hal yang dilakukan selama pandemi atau yang nanti di kita new normal, kita tetap harus update teknologi ya. Jadi teknologi apa yang kaitannya dengan media pembelajaran atau sumber belajar kita harus tahu dan menguasai ya, sehingga apapun kondisi permasalahan yang terjadi di dalam proses pembelajaran kita bisa memecahkan masalah ya. Kan tujuan kita sebenarnya memecahkan masalah pembelajaran. Nah, itu sudah, sehingga ketika masa pandemi perkuliahan yang terutama di teknologi pendidikan tidak ada masalah kan, Mbak Ica kan juga tidak ada masalah. Nanti apapun sudah, misalnya Mbak Ica ada mata kuliah saya kan
sudah terekam semuanya. Termasuk untuk kalau mahasiswa, saya kira mahasiswa teknologi pendidikan ketika melakukan pembelajaran online sudah disiplin ya. Salah satu kunci di dalam pembelajaran online itu atau masa pandemi ini adalah self regulated, pengaturan diri sendiri, mengatur waktu ya, Manajemen waktunya juga ya, terus Bapak. motivasi itu sangat penting. Saya lihat sudah mahasiswa ini cukup tinggi masa disiplinnya ya, motivasinya cukup, karena saya lihat ketika jam masuk misalnya katakan jam 8 itu hampir semuanya sudah langsung masuk semuanya ya. Kemudian selain self regulated learning, kemudian motivasi juga termasuk ini di dalam itu ada metakognitif ya. Kalau kita ngomong taksonomi belum itu kan ada fakta, konsep, prosedural, yang tinggi adalah metakognitif. Nah, metakognitif itu harus kita kembangkan, karena belajar itu kita tidak hanya kita baca, kalau tidak tahu ya sudah. Nah, itu makanya di dalam metakognitif itu bagaimana kita mengontrol cara berpikir kita. Kalau misalnya Mbak Ica tidak tahu, bagaimana caranya? Ya belajar, sharing. Gitu, kan memiliki strategi tertentu ya. Kalau saya tidak bisa, strateginya apa? Misalnya belajar, sharing, atau tanya, atau bagaimana itu. Kemudian ketika kalau sudah sharing, bertanya, kemudian Mbak Ica itu gini, sudah menemukan konsep katakanlah ya. Tahu dari mana benar salahnya? Dari itu Pak, analisis atau dari diri sendiri atau dosen yang misalnya saya tugasi ini. Saya tugasi, kemudian sebelum mengumpulkan dari sharing kemudian kita membaca kan, kemudian memilah informasi, kita menentukan oh ini paling benar. Ya itu kan monitor kita sendiri yang memonitor diri kita sendiri kan. Nah kemudian kita mengevaluasi, oke, kalau sudah baru kita. Itu namanya. Nah itu kan tanpa itu tidak bisa berjalan. Ya nanti tolong untuk tipsnya seperti itu. Jadi dalam pembelajaran atau melakukan apapun kita ya harus memiliki pertama ya pengaturan diri sendiri, self regulated learning itu, motivasi, kepercayaan diri. Jadi itu sangat penting ya. Kemudian metakognitif itu sangat penting. Jadi tidak hanya sekarang ini yang dibutuhkan oleh industri atau yang lainnya, tidak hanya Anda itu pinter, IPK-nya berapa, tapi ada soft skill itu dinilai ya, dinilai soft skill-nya itu. Termasuk tadi saya jelaskan tadi kemampuan berkolaborasi. Nah, nanti mahasiswa diharapkan karena mahasiswa TP itu mahasiswa yang selalu produksi. Nah, dalam jadi produksi itu selalu melakukan kerjasama sudah mahasiswa tidak perlu diragukan lagi dalam kerja timnya atau berkolaborasi sudah sangat solid. Itu harus dipertahankan sampai kapanpun ya. Harus dipertahankan karena tidak ada kerjasama tidak akan mampu kita. Karena kita maksudnya kan berkolaborasi sekarang, tidak bisa kita kerja sendiri ya. Nanti kalau kok punya ini kan nggak mungkin dipasarkan sendiri, kan kita minta bantuan orang lain gitu. Itu loh Mbak Ica. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Fajar sudah mau meluangkan waktu untuk mengisi podcast teknologi pendidikan ini. Dan juga seperti yang teman-teman ketahui bahwa banyak sekali ya materi-materi yang menarik yang baru saja kita bahas bersama Pak Fajar. Terima kasih kepada teman-teman, kepada Tapers yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tunggu video-video menarik selanjutnya hanya di TP Podcast. Terima kasih dan sampai jumpa.